Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas ilmiah kami yang berjudul Analisis Dampak Pasar Sentra Ikan Bulak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penjual Olahan Ikan. Kami beranggotakan Anissa Alivianti, NRP 081053, kemudian Radia Wafi 081090, kemudian Zahra Tunisa 082 060, dan kemudian Indri Gracia 082 100. Yang pertama, abstraksi. Surabaya Utara merupakan kawasan Surabaya yang termasuk ke dalam kawasan pesisir karena berbatasan langsung dengan Laut Lepas, yang mana juga terdapat Pantai Kenjeran yang terletak di Kecamatan Bulak. Karena termasuk ke dalam kawasan pesisir tersebut, maka banyak di antara masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bulak berprofesi sebagai nelayan jual hasil tangkapannya di sekitar kawasan Bulak ini. Akhirnya, pada sekitar 2012 didirikan suatu sentra perdagangan ikan di Bulak yang bernama Sentra Ikan Bulak, singkat SIB. Namun sejak dibangun, SIB sepi pengunjung, bahkan sepi pedagang. Permasalahan tersebut, maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan sosial di antara masyarakat sehingga menyebabkan sedikitnya pedagang yang ingin berjualan di SIB. Penelitian ini menggunakan metode analisa secara kualitatif dan kuantitatif dari data yang telah didapat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, yang pertama, modus dari pedagang yang berjualan di SIB adalah perempuan. Lalu, untuk rata-rata usia pedagang yang berjualan di SIB adalah 43,5 tahun. Sedangkan pedagang yang berjualan di non-SIB rata-rata usianya 41,4 tahun. Kemudian, tingkat kesejahteraan pedagang di SIB adalah didapati rata-rata sebesar 8636,64. Nilai median 50.000 dan standar deviasi 132.855. Lalu untuk SIB rata-rata kesejahteraannya 199.000 dan median 237.500 dan standar deviasi 111.118.428. Selanjutnya, harga jual produk di SIB rata-ratanya sebesar 74.500, mediannya sebesar 80.000, dan standar deviasinya 21915,24. Sedangkan untuk non-SIB rata-ratanya 38.000, mediannya 25.000, dan standar deviasinya 39.746,41. Yang terakhir yaitu jenis ikan yang dijual. Untuk di SIB rata-ratanya 3,9 jenis, mediannya 3 jenis, dan standar deviasinya 3,91 jenis. Sedangkan non-SIB rata-ratanya 3 jenis, lalu mediannya 2 jenis, dan standar deviasinya 3,1 jenis. Dan selanjutnya dilakukan analisa perhitungan terhadap Z dan didapati nilai Z kritisnya adalah plus minus 1,96. Dan untuk perhitungan Z, hitungnya didapati minus 1,44. Kata kunci, daerah pesisir, kesenjangan sosial, analisa kualitatif, dan kuantitatif. Dan bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Indonesia dengan total wilayah seluas 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri atas luas wilayah daratan 2,01 juta kilometer persegi, luas wilayah laut 2,25 juta kilometer persegi, dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif (ZEE). Tentunya, Indonesia layak menyandang predikat sebagai negara maritim karena hampir 3/4 wilayahnya berupa laut dengan kekayaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan environmental service yang sangat besar. Ekonomi kelautan merupakan keunggulan komparatif yang dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif dan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat
pesisir Indonesia ternyata masih belum mendapatkan nilai lebih dari potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia. Kehidupan masyarakat nelayan umumnya masih jauh dari sejahtera, yang ditunjukkan dengan kurangnya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di daerah Surabaya Utara sendiri, tepatnya di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, merupakan kawasan pesisir yang sangat berpotensi untuk dikembangkan kegiatan ekonomi dan pariwisata. Untuk itu, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemerintah Kota Surabaya membangun pasar sentra ikan. Salah satunya adalah sentra ikan Bulak yang berada di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Sentra ikan Bulak ini baru diresmikan pada tahun 2012. Pasar sentra ikan Bulak difungsikan sebagai sarana sentra penjualan hasil olahan ikan dari para masyarakat pesisir pantai. Harapannya dengan adanya pasar sentra ikan tersebut dapat menumbuhkan kekuatan ekonomi baru di wilayah pesisir, khususnya kawasan Kenjeran, Kota Surabaya. Faktanya, tahun 2017 hingga 2018, sentra ikan Bulak belum memenuhi target jumlah pengunjung yang sudah ditargetkan, serta belum memenuhi ekspektasi pemerintah Kota Surabaya. Kondisi itu yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut enggan menjajakan hasil olahan laut di sentra ikan Bulak. Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan di atas, penyusun ingin mengetahui apakah pasar sentra ikan Bulak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, baik warga yang menjajakan dagangan di pasar sentra tersebut atau tidak. Dua, rumusan masalah. Apakah ada kesenjangan kesejahteraan antara pedagang di pasar sentra ikan Bulak dengan pedagang yang berjualan di pinggir jalan? Yang kedua, apakah ada efek signifikan adanya pasar sentra atau tidak dalam menunjang pendapatan masyarakat? Dan 1.3 tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui ada dan tidaknya kesenjangan kesejahteraan antara pedagang di sentra ikan Bulak dengan pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Kemudian mengetahui efek signifikan adanya pasar sentra atau tidak dalam menunjang pendapatan masyarakat. Yang terakhir, bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat masyarakat dalam menghidupkan perekonomian di pasar sentra ikan Bulak. Dan manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penyusun, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjual hasil olahan baik yang dijual di pasar sentra ikan Bulak maupun yang tidak. Kedua, untuk mengetahui apakah ada kesenjangan tingkat kesejahteraan penjual olahan ikan di tempat komunal ataupun pribadi. Kemudian bagi pemerintah, sebagai sarana evaluasi dalam pengembangan pasar sentra ikan Bulak. Kedua, mengetahui keefektifan pasar sentra ikan Bulak sebagai sarana infrastruktur penunjang perekonomian di wilayah pesisir Kenjeran. Yang terakhir, bagi masyarakat, memberi saran untuk penjual hasil olahan ikan agar dapat menyusun strategi penjualan untuk mendapatkan hasil penjualan yang maksimal. Kemudian ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah sebagai objek penelitian meliputi area pasar sentra ikan Bulak, dan lapak penjualan hasil olahan ikan di pinggir jalan, tepatnya Jalan Pantai Kenjeran. Dan poin 1.5.2, ruang lingkup pembahasan, menganalisis tingkat penjualan hasil olahan ikan di pasar sentra ikan Bulak maupun di lapak penjualan hasil olahan ikan di pinggir jalan. Kemudian, ruang lingkup substansi, itu pendapatan hasil penjualan ikan, harga ikan, ragam ikan yang dijual, pengeluaran penjual hasil olahan ikan. Kemudian, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah penelitian dengan pengumpulan data primer. Data primer yang kami gunakan diambil dari pengisian Google Form yang kami tanyakan secara langsung melalui wawancara kepada penjual hasil olahan ikan yang berjualan di pasar sentra ikan Bulak dan bukan di pasar sentra ikan Bulak. Selanjutnya adalah bab 2, landasan dan teori dan
Landasan teori dan tujuan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori, yaitu data. Menurut bahasa, data merupakan bentuk jamak dari kata datum atau bahasa Latin, yang berarti suatu yang diberikan. Menurut istilah, pengertian data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi itu bisa berupa angka, lambang, atau sifat, atau keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan dalam KBBI. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut Slamet Riyadi, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan di mana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang. Yang kedua menurut Kuswadi dan Emutiara, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Menurut Kristanto, data merupakan suatu fakta mengenai objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan kejadian. Menurut Sulfikri AM, pengertian data adalah suatu keterangan, bukti, atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah atau original yang belum diolah. Yang selanjutnya menurut Nuzula Agustina, definisi data adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik tabel, gambar, lambang, kata, huruf yang menyatakan suatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Yang selanjutnya adalah jenis data. Berdasarkan sumbernya, ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan. Dalam metode pengumpulan data primer, peneliti melakukan sendiri baik di lapangan maupun di laboratorium. Pelaksanaannya melalui percobaan dan survei yang dilakukan melalui yang pertama wawancara dengan responden, yang kedua angket, yang ketiga polling. Yang selanjutnya adalah data sekunder, yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode penggunaan bahan dokumen karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan pihak lain. Berdasarkan jenisnya, yang pertama ada data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja. Yang termasuk dalam klasifikasi data kualitatif adalah data yang berskala ukur nominal dan ordinal. Contoh jenis pekerjaan seseorang seperti supir, bisnismen, guru, dan lain-lain. Motivasi karyawan yaitu seperti bagus, sedang, jelek. Bila ada angka yang digunakan hanya memberikan penggolongan saja, bukan sebagai petunjuk nilai tingkat golongan. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Termasuk dalam klasifikasi data kualitatif adalah data yang berskala ukur, interval, dan rasio. Yang selanjutnya, data internal dan eksternal. Data internal merupakan data yang didapat dari dalam perusahaan, organisasi, atau instansi di mana riset dilakukan. Data internal merupakan data yang menggambarkan keadaan dalam organisasi tersebut. Data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Data eksternal pada umumnya didapat dari pihak lain dan digunakan sebagai pembanding. Yang selanjutnya adalah data time series dan cross-section. Data time series atau data deret waktu merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa waktu tahapan waktu secara kronologis. Pada umumnya data deret merupakan kumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam berupa interval waktu tertentu, misalnya dalam mingguan, bulanan, atau tahunan. Data cross-section atau data kerat lintang adalah data yang dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu saja. Data cross-section pada umumnya mencerminkan suatu fenomena tertentu dalam kurun waktu tertentu saja. Misalnya dalam hasil pengisian kuesioner tentang perilaku pembelian suatu produk kosmetik dari 235 orang responden pada
bulan Januari tahun 2015. Yang 2.2 tinjauan pustaka. Data primer menurut Hasan tahun 2002 ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuantitatif menurut Sugiono tahun 2015 adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau scoring. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Nilai data bisa berubah-ubah dan bersifat variatif. Sesuai dengan bentuknya, data kualitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif yang terdapat pada data yang kami sajikan ada dua jenis atau tingkatan yang memiliki sifat berbeda. Yang pertama, data nominal. Data nominal atau sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan kategori objek halnya menunjukkan perbedaan kualitatif. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Data nominal yang ada pada makalah ini adalah jenis kelamin penjualan di pasar sentra ikan, dan penjual di sepanjang jalan Pantai Kenjeran. Yang kedua, data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, dan data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak. Data rasio yang ada pada makalah ini adalah pendapatan dan pengeluaran penjualan di pasar sentra ikan dan penjual di sepanjang jalan Pantai Kenjeran. Pemahaman peneliti terhadap jenis-jenis penelitian tersebut di atas bermanfaat untuk menentukan teknik analisis data yang akan digunakan. Terdapat sejumlah teknik analisis yang harus dipilih peneliti berdasarkan jenis datanya. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling non-probabilistik karena responden memiliki ciri yang spesifik dan tidak general, dan jumlah responden terlalu kecil dan jumlah populasi tidak diketahui secara pasif. Teknik sampling non-probabilistik dikembangkan untuk menjawab kesulitan jika menerapkan teknik probabilistik. Macam-macam teknik sampling non-probabilistik yaitu yang pertama proof of sampling, yang kedua stakeholder analysis sampling, yang ketiga snowballing sampling, yang selanjutnya boring sampling, selanjutnya accidental sampling, yang selanjutnya quota sampling, dan yang terakhir systematic sampling. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode pengumpulan data. Secara umum, penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Data penelitian harus diperoleh dan dicari, oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara yang tepat agar data yang dibutuhkan dalam penelitian atau yang sering disebut metode pengumpulan data. Penggunaan metode pengumpulan data yang tepat, maka akan diperoleh pula data yang benar-benar akurat. Metode pengumpulan data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data primer. Data primer yang kami gunakan diambil dari pengisian Google Form yang kami tanyakan secara langsung melalui wawancara kepada penjual hasil olahan ikan yang berjualan di pasar sentra ikan Bulak dan bukan di pasar sentra ikan Bulak. Adapun pertanyaan yang kami ajukan antara lain 1. Nama, 2. Umur, 3. Jenis kelamin, 4. Jenis ikan yang dijual, nomor 5. Harga jual ikan per kilo, rata-rata pendapatan per hari,
rata-rata kebutuhan per hari. Metode penentuan populasi dan sampel. Pada penelitian ini, teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampling non-probabilistik karena responden memiliki ciri yang spesifik atau tidak general dan jumlah responden terlalu kecil dari jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti. Pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling non-probabilistik karena responden memiliki ciri yang spesifik atau tidak general dan jumlah responden terlalu kecil dan jumlahnya populasi tidak diketahui secara pasti. Proses pengerjaan. Untuk menyelesaikan persoalan dalam penelitian menggunakan metode uji hipotesa. Metode ini berbeda dibandingkan dengan estimasi parameter karena peneliti sudah memiliki hipotesa atau dugaan atas nilai suatu parameter populasi yang kemudian diujikan berdasarkan nilai statistik yang ada pada sampel. Hipotesa biasanya dibangun atas observasi yang dilakukan sebelumnya atau berdasarkan teori. Sampel yang sudah ditentukan peneliti kemudian digunakan untuk menguji kebenaran hipotesa. Pada uji hipotesa ini dibangun 2 atau 3 hal. Jika hipotesa awal salah, maka peneliti diharuskan untuk mempercayai hipotesa alternatif. Tahapan pengerjaan dari uji hipotesa atau hipotesa yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesa awal atau H0 dan hipotesa alternatif atau HA. Menentukan nilai Z kritis jika ukuran sampel besar lebih dari 100 atau nilai T kritis jika ukuran sampel kecil kurang dari 30, namun distribusinya normal. Nilai kritis dari nilai A dan didapat dari 1 atau tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Pada penelitian ini, tingkat kepercayaan yang kami gunakan sebesar 95%. Jika hipotesa yang digunakan jenis exhaustive, maka alfa dibagi 2. Tidak untuk jenis hipotesa truncated. Nilai Z kritis dapat dilihat pada tabel distribusi normal. Nomor 2, menentukan Z kritis. Nomor 3, menghitung statistik hitung Z atau T berdasarkan jenis uji yang digunakan. Yang keempat, menarik kesimpulan dengan membandingkan poin 2 dan poin 3. Jika nilai hitungan atau T jatuh di dalam daerah kritis, maka hipotesa awal atau H0 ditolak. Pada penelitian ini, kami menggunakan uji hipotesa rata-rata independen. Uji hipotesa ini diaplikasikan pada kasus 2 sampel independen. Sampel independen artinya tidak ada pengaruh atau keterkaitan satu sama lain antara sampel yang berbeda. Sifatnya berdiri sendiri. Biasanya dapat dilihat dari pengambilan data sampel yang satu tidak mempengaruhi cara pengambilan data sampel yang lainnya. Formula uji hipotesa. Z sama dengan X dapat dilihat rumusnya ini, di mana 1 dan 2 merupakan sampel 1 dan sampel 2. Selanjutnya yaitu adalah bab 4, gambaran umum, kompilasi data, dan analisis data. Yang pertama yaitu adalah gambaran umum. Objek pembahasan kami kali ini adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjual hasil olahan ikan di pasar sentra ikan bulak dan yang tidak menjual di pasar sentra ikan bulak. Hal ini untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjual olahan ikan di tempat komunal dengan masyarakat yang menjual ikan secara pribadi. Objek penelitian atau sampel yang dipilih menggunakan metode boring sampling dengan objek utama para penjual olahan ikan di pasar sentra ikan bulak dan di bukan pasar sentra ikan bulak yang berada di Kecamatan Bulak. Ya, pada tabel ini bisa kita lihat, ini merupakan data kesejahteraan penjual olahan ikan di pasar sentra ikan bulak dan penjual olahan ikan di non sentra ikan bulak. Yang pertama yaitu
kolom pertama ada nomor, kolom kedua yaitu pendapatan per hari dalam rupiah. Pertama bisa dilihat yaitu pendapatannya adalah 75.000 per hari, yang kedua adalah 400.000 per hari, yang ketiga 500.000 per hari, selanjutnya 200.000 per hari, 100.000 per hari, yang keenam 100.000 per hari, yang ketujuh adalah 30.000 per hari, ke-8 80.000 per hari, yang ke-9 adalah 200.000 per hari, ke-10 adalah 200.000 per hari, dan yang terakhir 11 itu adalah 200.000 per hari. Lalu pengeluaran per hari mereka lalu untuk di nomor 2 pengeluarannya sebesar 200.000 sehingga kesejahteraannya sebesar 200.000 rupiah. Untuk yang ketiga yaitu 100.000 rupiah sehingga kesejahteraannya sebesar 400.000 rupiah. Untuk pengeluaran pada nomor 4 yaitu adalah 100.000 sehingga kesejahteraannya adalah 100.000 rupiah. Lalu untuk nomor 5 adalah 75.000 rupiah untuk pengeluaran, lalu kesejahteraannya adalah sebesar 25.000. Untuk nomor 6, pengeluarannya sebesar 120.000, sehingga kesejahteraannya adalah minus 20.000. Untuk yang ketujuh, pengeluarannya sebesar 100.000, dan kesejahteraannya adalah minus 70.000. Yang ke-8, pengeluarannya sebesar 70.000, sehingga kesejahteraannya adalah 10.000. Untuk yang ke-9, untuk pengeluaran adalah 150.000, sedangkan kesejahteraannya menjadi 50.000. Untuk yang ke-10, pengeluarannya adalah sebesar 70.000, sedangkan kesejahteraannya adalah 130.000. Dan yang terakhir untuk nomor 11, pengeluarannya per hari adalah sebesar 50.000, dan kesejahteraan atau pendapatannya adalah 150.000. Yang kedua ini adalah kolom ke-5, 6, 7 ini adalah untuk yang menunjukkan selain di sentra ikan bulak. Yang pertama yaitu ada pendapatannya sebesar 200.000 dengan pengeluaran 60.000. Jadi kesejahteraannya adalah 140.000. Lalu yang kedua adalah pendapatan sebesar 100.000 dengan pengeluaran 100.000. Jadi kesejahteraannya adalah 0 rupiah. Lalu pendapatan yang nomor 3 adalah 300.000 dengan pengeluaran per harinya adalah 50.000. Jadi kesejahteraannya adalah sebesar 250.000. Untuk pendapatan per hari nomor 4 adalah 174.000, pengeluarannya adalah sebesar 50.000, sehingga kesejahteraannya adalah 125.000. Selanjutnya, untuk pendapatan per hari adalah 500.000, pengeluarannya sebesar 50.000, sehingga kesejahteraannya adalah 450.000. Yang nomor 6, pendapatannya per hari adalah 600.000, dan pengeluaran per hari adalah 50.000, sehingga kesejahteraannya adalah 550.000. Untuk yang ketujuh, pendapatan per hari 300.000, dan pengeluaran 250.000, 75.000, sehingga kesejahteraannya adalah 225.000. Untuk yang nomor 8, pendapatannya adalah 4 juta rupiah, lalu pengeluarannya adalah sebesar 250.000 per hari, lalu kesejahteraannya adalah 3.750.000. Lalu untuk pendapatan per hari yang nomor 9 adalah 400.000, sedangkan pengeluarannya adalah sebesar 100.000, sehingga kesejahteraannya adalah 300.000. Dan yang terakhir, untuk pendapatan per hari nomor 10 sebesar 300.000 dan pengeluarannya adalah sebesar 100.000, sehingga kesejahteraannya adalah sebesar 200.000. Udah. Baik, saya lanjutkan. Yaitu yang berikutnya ini adalah tabel dari data jual hasil ikan per kilo dan jumlah jenis ikan yang dijual di pasar sentra ikan bulak dan non sentra bulak. Yang pertama yaitu adalah harga olahan ikan per kilo sebesar 100.000, yang kedua adalah 100.000, yang ketiga 60.000, yang keempat adalah 45.000, selanjutnya 50.000, berikutnya 60.000, 100.000, 80.000, 80.000 dan 50.000. Untuk jumlah jenis yang dijual juga ada yang jumlah jenisnya adalah 1, yang pertama, yang kedua adalah 1 juga, 60.000 ada 4 jenis, yang 45.000 ada 3 jenis, yang 50.000 5 jenis, 80.000 ada 2 jenis, yang 100.000 ada. Untuk yang 80.000 yang pertama adalah 4 jenis, yang kedua yaitu 2 jenis, dan harga yang 50.000 ada 2 jenis. Lalu untuk yang di pasar selain SIB atau sentra ikan bulak, harga jual olahan per kilo dan jumlah jenis ikan yang dijual yaitu untuk 25.000 yang pertama ini jumlahnya tidak ada. Lalu yang kedua 25.000 jenisnya ada 1 jenis. Yang ketiga sebesar 25.000 ada 2 jenis. Yang keempat untuk 22.000 ada. Jenisnya jenis. Yang selanjutnya 18.000 jenis, dan yang terakhir 25.000 ada 2.
Nah, di sini setelah kita mengetahui data-data tersebut, kita menghitung mean, median, dan standar deviasi. Yang pertama adalah rata-rata usia penjual hasil olahan ikan di sentra ikan bulat. Yang pertama, mean dengan rumus tersebut didapati hasilnya adalah 43,5 tahun. Yang berikutnya adalah rata-rata usia penjual hasil olahan ikan di non-sentra ikan bulat dengan rumus tersebut didapati meannya sebesar 41,4 tahun. Lalu selanjutnya adalah modus jenis kelamin penjual ikan sentra di sentra ikan bulak. Dari data sampel penjual ikan di sentra ikan bulak terdapat 11 responden yang terdiri dari penjual ikan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1 orang dan penjual ikan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 10 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa modus jenis kelamin penjual ikan di sentra ikan bulak adalah perempuan. Yang berikutnya yaitu adalah modus jenis penjual ikan di non sentra ikan bulak. Dari data sampel penjual ikan di non sentra ikan bulak, di lapak pinggir jalan di Jajaran terdapat 2 responden yang terdiri didapatkan penjual ikan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1 orang, penjual ikan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 19 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa modul jenis kelamin penjual ikan di non sentra ikan bulak pun di lapak pinggir jalan di Jalan Kenjeran adalah juga perempuan. Yang selanjutnya adalah perhitungan tingkat kesejahteraan penjual ikan di pasar sentra ikan bulak. Yang pertama, mean didapati adalah 86.004, mediannya adalah sebesar 50.000, lalu standar deviasinya didapati sebesar 132.855. Lalu tingkat kesejahteraan masyarakat penjual olahan ikan di non sentra bulak. Yang pertama, meannya didapati sebesar 599.000, median didapati sebesar 230.500, lalu standar deviasi didapati 1.118.423. Harga jual olahan ikan pasar sentra ikan bulak, yang pertama meannya didapati sebesar 74.500, yang berikutnya mediannya didapati sebesar 80.000, standar deviasinya didapati sebesar 21.915,24076. Lalu selanjutnya adalah harga jual olahan ikan di pasar non sentra ikan bulak. Yang pertama meannya sebesar adalah 38.000, mediannya sebesar 25.000 dan standar deviasinya adalah sebesar 39.746,41843. Selanjutnya adalah jumlah jenis ikan di pasar sentra ikan bulak, meannya sebesar 3,8, mediannya sebesar 3, lalu standar deviasinya didapati sebesar 3,91. Lalu jumlah jenis ikan di pasar non sentra ikan bulak, yaitu adalah meannya pertama adalah 3, mediannya didapati sebesar 2, dan standar deviasinya didapati sebesar 3,1. Yang selanjutnya dari hasil-hasil yang didapati tadi dilakukan uji hipotesa rata-rata independen, yaitu menentukan hipotesa awal dan hipotesa alternatif. Di sini ada keterangan H0, yaitu sentra sama dengan non-sentra, atau HA, atau akhir, yaitu adalah sentra tidak sama dengan non-sentra. Menentukan Z kritis. Alfa sama dengan 1 dikurangi 0,95 per 2, yang mana hasilnya adalah alfa sama dengan 0,025. Untuk alfa 0,025 ini jika dilihat di tabel untuk Z-nya itu maka didapati plus minus 1,96. Menentukan Z hitung dari rumus yang sudah disampaikan di awal tadi, kita di sini melakukan 1,44. Maka dari kesimpulan perhitungan tersebut, H0 diterima karena nilai Z hitung sebesar minus 1,44 tadi berada di daerah kritis atau di dalam nilai plus minus 1,96. Artinya, rata-rata kesejahteraan masyarakat pedagang olahan ikan di pasar sentra ikan bulak signifikan sama dengan di bukan pasar sentra ikan bulak, yang berarti menunjukkan tidak adanya kesenjangan ekonomi wilayah. Untuk grafiknya bisa dilihat seperti di bawah ini. Kemudian pada bab 5 saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari data yang tadi dipaparkan teman-teman saya tadi. Untuk yang pertama adalah berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang telah kami lakukan pada masyarakat, penjual hasil olahan ikan di sentra bulak dan non-sentra bulak, Kecamatan Bulak, Surabaya, dapat disimpulkan sebagai berikut.
Rata-rata pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai penjual hasil olahan ikan di sentra bulak sebesar 189.000. Rata-rata pendapatan masyarakat bekerja sebagai penjual hasil olahan ikan di non-sentra bulak sebesar 687.500. Yang ketiga, rata-rata pengeluaran masyarakat yang bekerja sebagai penjual hasil olahan ikan di sentra bulak sebesar Rp103.100. Rata-rata pengeluaran masyarakat yang bekerja sebagai penjual hasil olahan ikan di non-sentra bulak sebesar Rp88.500. Tingkat kesejahteraan pada masyarakat yang bekerja sebagai penjual hasil olahan ikan di sentra bulak sebesar Rp86.363. Kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai penjual hasil olahan ikan di non-sentra bulak sebesar Rp599.000. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai penjual hasil olahan ikan di sentra bulak dan non-sentra bulak. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya sentra ikan bulak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai penjual hasil olahan ikan di sentra bulak dan non-sentra bulak. Tidak adanya pengaruh signifikan dengan adanya pasar SIB dapat disebabkan oleh perbedaan nilai jual hasil olahan ikan pada pasar sentra bulak dan non-sentra bulak, serta perbedaan ragam jenis ikan yang dijual. Pasar SIB memiliki nilai jual rata-rata hasil olahan ikan yang lebih tinggi sebesar Rp74.500 per kilo dibandingkan dengan pasar selain SIB, yaitu sebesar Rp38.000. Pasar SIB menjual jenis ikan lebih beragam dibandingkan dengan pasar selain SIB. Semakin tinggi nilai jual akan mengurangi tingkat kesejahteraan dan sebaliknya. Semakin beragam jenis ikan yang dijual meningkatkan tingkat kesejahteraan. Pasar SIB memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan ragam jenis ikan lebih banyak. Pasar selain SIB memiliki nilai jual yang lebih rendah dan ragam jenis ikan yang lebih sedikit. Berikut kami paparkan rekomendasi berdasarkan data yang telah kami paparkan, yaitu yang pertama, penjual olahan ikan dapat menentukan strategi bisnis yang tepat. Yang kedua, penjual lebih aktif dalam melakukan promosi. Yang ketiga, penjual olahan ikan di pasar SIB menurunkan harga jual agar dapat menarik lebih banyak pembeli. Oke, baik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.